Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 8, kelas B PKK 3. Pada video kali ini akan membahas sejarah gereja lokal Provinsi Gerejawi ND. Anggota kelompok kami antara lain yaitu Monica Yoanda Liniarti, Nicodemus, Octaviani Dwi Lestari, Petronella Noviana, dan Petrus Tri Saftiawan. Dimulai dari Keuskupan Agung ND. Keuskupan Agung ND meliputi Kabupaten ND, Kabupaten Ngada, dan Kabupaten Nagekeo di Kepulauan Flores, Nusa Tenggara Timur dengan luas wilayah 5.804 km persegi. Umat Keuskupan Agung ND berjumlah 450.000 orang pada tahun 2016, tersebar di 62 paroki dan dilayani oleh 232 imam. Keuskupan Agung ND merupakan tahta metropolitan dari Keuskupan Sufragan, yaitu Keuskupan Sufragan Denpasar, Keuskupan Larantukan, Maumere, dan Ruteng. Ini adalah sekilas gambar dari Gereja Katedral ND yang dapat kita lihat dari foto ini. Inilah penampakan dari Gereja Katedral ND. Dan ini juga kita lihat bersama peta wilayah Keuskupan Agung ND atau Keuskupan ND. Selanjutnya, kita lihat sejarah singkat dari Keuskupan Agung ND. Pertamanya didirikan sebagai Prospektur Apostolik Kepulauan Sunda Kecil pada tanggal 16 September 1913 dan memisahkan diri dari Vikariat Apostolik Batavia. Ditingkatkan menjadi Vikariat Apostolik Kepulauan Sunda Kecil pada tanggal 12 Maret 1922, berganti nama menjadi Vikariat Apostolik ND pada tanggal 8 Maret 1951. Kemudian ditingkatkan menjadi Keuskupan Agung ND pada tanggal 3 Januari 1961 dan berganti nama menjadi Keuskupan Agung ND pada tanggal 14 Mei 1974. Pada tanggal 16 September 1913, tahta suci memisahkan Kepulauan Nusa Tenggara dari daerah Vikariat Apostolik Batavia dengan menjadikan Prospektur Apostolik Kepulauan Sunda Kecil yang meliputi Timor, Lombok, Sumba, Sumbawa, dan Bali. Dalam pendirian tersebut, Pulau Flores dinyatakan di luar Kepulauan Sunda Kecil. Namun, dalam perbincangan kemudian, disepakati lagi Flores masuk Prospektur Apostolik Sunda Kecil yang ditandai dengan dekret pada tanggal 20 Juli 1914 oleh Kongregasi Penyebaran Iman. Pasca Perang Pasifik pada tahun 1907 sampai 1908, konstruksi jalan Trans Flores dari Reo hingga Keuskupan Sufragan Larantukan dimulai. Petrus Noyen pada tahun itu 1914 berpendapat bahwa ND dapat saja diduduki oleh tenta dan personil gereja 1915. Kemudian kita melihat daftar uskup yang ada di Keuskupan ND. Prefek Apostolik Kepulauan Sunda Kecil dipimpin oleh Petrus Noyen, SVD, pada tanggal 8 Oktober 1913 sampai tahun 1921 waktu ia wafat. CD Facante pada tahun 1921 sampai tanggal 13 Maret 1922. Vikariat Apostolik Kepulauan Sunda Kecil. Arnoldo Verstralen, SVD, mulai pada tanggal 13 Maret 1922 sampai 15 Maret 1932.
Sede Valkente, mulai dari tanggal 15 Maret 1932 sampai tanggal 25 April 1933. Heinrichshofen, SVD, mulai pada tanggal 25 April 1933 sampai 21 Juni 1950. Vikaris Apostolik Ende, Antonius Hubertus Thyssen, SVD, mulai dari tanggal 8 Maret 1951 sampai dengan tanggal 3 Januari 1961, ditunjuk sebagai Uskup Larantuka. Uskup Agung Ende, Gabriel Wilhelmus Manek, SVD, tanggal 3 Januari 1961 sampai tanggal 19 Desember 1968, mengundurkan diri. Donatus Dagom, SVD, pada tanggal 19 Desember tahun 1968 sampai tanggal 14 Mei 1974. Uskup Agung Ende dimulai dari Donatus Dagom, SVD, pada tanggal 14 Mei 1974 sampai 23 Februari 1996, ia pensiun. Dilanjutkan Longinus Dacuna, tanggal 23 Februari 1996 sampai tanggal 6 April 2006 dan wafat. Sede Vacante, mulai dari tanggal 6 April 2006 sampai 14 April 2007, dan dilanjutkan Vicenius Sesi Poto Kota, mulai dari tanggal 14 April 2007 sampai sekarang. Dan di sebelah ini, di sini dapat kita lihat adalah profil atau gambaran singkat dari Uskup Agung Ende saat ini, sampai saat ini. Dari sini kita bisa lihat secara singkat dari Keuskupan Agung Ende. Keuskupan Sufragan Larantuka adalah keuskupan sufragan pada Provinsi Grejani Keuskupan Agung Eden. Keuskupan ini juga meliputi Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata di Nusa Tenggara Timur. Sejarah Keuskupan Sufragan Larantuka. Kerajaan Larantuka diketahui didirikan oleh Patigolo, Arakian, dan Watowele, pasangan suami istri yang tinggal di wilayah Flores. Watowele diyakini sebagai keturunan langsung suku Ile, jadi yang merupakan suku asli wilayah Nusa Tenggara yang dikeramatkan. Didirikan sebagai Vikariat Apostolik Larantuka pada 8 Maret 1951, memisahkan diri dari Vikariat Apostolik Kepulauan Sunda Kecil, ditingkatkan menjadi Keuskupan Larantuka pada tanggal 3 Januari 1961. Bisa kita lihat Keuskupan Larantuka, Uskup Fransiskus Kopongkung. Di sini bisa kita lihat lokasinya, statistik, informasi, serta kepemimpinan saat ini. Keuskupan Larantuka pertama pada 1954, Uskup Larantuka yang pertama, Gabriel Manek, mengadakan upacara penyerahan diosis Larantuka pada Hati Maria yang tak bernoda. Suku asli Larantuka adalah Lamaholot, salah satu suku bangsa yang berdiam di wilayah Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang Keuskupan Runteng. Keuskupan Runteng
tercatat memiliki jumlah umat yang banyak. Saat ini lebih dari 700.000 umat Katolik berada di keuskupan ini. Awalnya Orde Serikat Yesus Sommitas Lesius SJ menjadi kongregasi pertama yang berkarya di tempat ini pada 1910 sampai 1911. Mereka memulai karya di tanah Manggarai, Manggarai Timur, dan Manggarai Barat. Baptisan pertama terjadi pada 17 Mei 1912 di Rio, yang terletak di pantai utara Flores. Tercatat saat itu Pater Hieronymus Lominages SJ membaptis 5 orang menjadi Katolik. Para baptisan pertama ini diantaranya Katarina Ambero, Henricus Agnes, Mia Camelia Wello, dan Helena Leonoke. Ini menjadi benih imam Katolik pertama misioner dari Serikat Sabda Allah, kemudian datang ke Runteng tahun 1914. Beberapa stasiun misi didirikan pada tahun 1929 sampai 1957. Mereka menjadi Tarake yang kemudian meneruskan karya misi di daerah Manggarai dan sekitarnya. Ini adalah para misionaris Sabda Allah, Sommitas Verbi Divini, dan SVD yang mulai berkarya di Manggarai pada 1914. Saat ini setelah 107 tahun Keuskupan Runteng terdiri dari 82 paroki dan dilayani sekitar 200-an imam dari pelbagian ordo dan tarake. Perkembangan umat di wilayah ini cukup cepat. Pada tahun 1925 ada 7.036 umat Katolik. Hanya di dunia paroki pada tahun 1029 umat Katolik mulai membangun katedral dan menyelesaikannya pada tahun 1931. Pada tanggal 8 Maret 1951, Tahta Suci mengangkat status wilayah pastoral ini menjadi Virakat Apostolic Runteng dan menunjuk Manggarai Wilhelmus V. Beckum SVD sebagai Vikaris Apostolic Runteng dan ditabiskan menjadi vikaris pada 13 Mei 1951. Beriringan dengan keuskupan lain di Indonesia, Virakat Apostolik Runteng ditingkatkan lagi statusnya menjadi Keuskupan Runteng pada tanggal 3 Januari 1961. Manggarai Hieronymus sekaligus diangkat menjadi uskup yang pertama. Berikut data-data Keuskupan Runteng. Luas wilayah 7.736
7.136 km persegi. Populasi umat 79.1.233 sampai dari 2015 jumlah paroki menjadi 82 katedral Santo Yosef dan Santa Maria. Keuskupan Denpasar merupakan keuskupan suffragan dari Keuskupan Agung Eden. Wilayahnya mencakup 25.786 km di Provinsi Bali dengan pusatnya di Denpasar. Umat Katolik Keuskupan Bali berjumlah sekitar 35.000 orang, tersebar di 21 paroki dan dilayani oleh 41 imam. Kan sebagai Proktor Apostol Katolik Denpasar dari Vikariat Apostol Katolik Sunda Kecil atau Isole Isola Sunda atau kini Keuskupan Agung Eden pada tanggal 10 Juli 1950. Ditingkat menjadi Keuskupan Denpasar pada 3 Januari 1961. Gembala Praktek Denpasar yakni Huberto Hermans SVD sejak 19 Juli 1950 sampai wafat 1961. Uskup Denpasar yakni ada Paul Sani Krenden SPD sejak 4 Juli 1961 sampai wafat 17 November 1972, dan juga Vitalis Desibarus SPD sejak tanggal 4 September 1940 sampai wafat 22 September 1998, dan Hubertus Henry Septiawan sejak 22 September 1998 sampai 14 April 2020, administrator Apostol Katolik, dan Benjamin Yosef Elias sejak 14 April 2000 sampai wafat 18 September tahun 2007, dan Yosef Sasole Buora SPD sejak tanggal 18 September tahun 2007 sampai 22 November tahun 2008, administrator Apostol Katolik, dan Silvres Dong Kemstan sejak 22 November tahun 2008. Baiklah teman-teman, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sejarah Keuskupan Suffragan Maumere. Pada tanggal 14 Desember 2005, Vatikan mengumumkan pembentukan Keuskupan Maumere dan menunjukkan Monsignor Vincentius Sensi Potokota sebagai Uskup Maumere yang pertama. Sejak itu, Keuskupan Maumere berjalan secara mandiri sebagai sebuah ordinaris otonom dengan seorang uskup sebagai pemimpin. Setelah memimpin Keuskupan Maumere selama 2 tahun, Monsignor Sensi ditunjukkan menjadi Uskup Agung Ende pada tanggal 14 April 2007. Keuskupan Maumere sempat mengalami sede Facente antara tanggal 14 April 2007 sampai 19 Januari 2008. Kekosongan kepemimpinan ini berakhir saat Tahta Suci menunjukkan Monsignor Gerulfus Cherubim Pereira Sividi sebagai Uskup Maumere pada tanggal 19 Januari 2008. Sekitar 1,5 tahun yang lalu, Monsignor Cherubim telah mengajukan permohonan untuk pensiun, yang kemudian telah disetujui oleh Tahta Suci. Sambil menunggu penggantinya,
Ia masih menjalankan kepemimpinannya secara aktif sebagai Uskup Maumere. Kemudian, Monsignor Cherubim mengakhiri masa kepemimpinannya di Maumere setelah Takhta Suci menunjukkan Monsignor Ewaldus Martinus Sedu sebagai Uskup Maumere yang baru. Monsignor Martinus dilahirkan di petunjukan mantan Praeses atau Bapak Rumah Seminari Tinggi Santo Petrus Ritapiret Maumere itu diumumkan oleh Monsignor Cherubim di Wisma Keuskupan Maumere pada Sabtu 14 Juli 2018 pada pukul 18.00 WITA. Sebelum ditunjukkan sebagai uskup, Romo Ewaldus tersebut dalam jajaran Kuria Keuskupan Maumere. Imam lulusan Universitas Pontifical Salesian Italia ini menjadi Vikaris Jenderal. Setelah itu, Imam asal Bajawa ini juga menjadi Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sika. Baiklah, demikian penyampaian dari materi pembahasan tugas dari kelompok kami, yaitu kelompok 8. Atas segala perhatian dari teman-teman, kami ucapkan terima kasih.